Halo buddy, see you again with me Jansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Jansar Channel yang berusaha untuk menginspirasi tentang kehidupan kita agar lebih baik, benar-benar terarah serta jelas. Ini masih di Burwood Park, yaitu taman yang ada di tengah-tengah kota Burwood, yaitu yang dibatasi oleh Park Road, Park Avenue, Burwood Road, dan Commerce Street. Jadi segi empat, taman ini terletak di tengah kota yang hanya 5 menit berjalan kaki ke pusat-pusat pertokoan dan Westfield Shopping Center, yaitu mall terbesar yang ada di kota Burwood. Jadi Burwood ini terletak di inner west of Sydney, yaitu bagian dalam barat kota Sydney, di negara bagian New South Wales, negara baru selatan bagian barat Sydney, Australia. Burwood merupakan municipal of Burwood, yaitu pemerintahan lokal yang membawai pemerintahan-pemerintahan yang ada di wilayah Burwood. Ini adalah taman-taman yang indah di tengah kota Burwood, Sydney, New South Wales, Australia. Masih melanjutkan dalam surat Al-Quran, yaitu surat yang ke-82, surat Al-Infitor, yaitu yang artinya terbelah. Sekarang menginjak dalam ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Ini kawan. Jadi ayat selanjutnya menceritakan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang selalu berbuat baik, beramal soleh. Semua perbuatan manusia tercatat dalam buku atau kitab catatan amal, atau perbuatan yang nantinya akan diperlihatkan kepada setiap manusia di akhirat. Maka bagi manusia yang selama di dunia beramal soleh atau berbuat baik, benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Daripada kenikmatan dunia seperti jari telunjuk dicelupkan dalam air laut, lalu diangkat jatuh hanya setetes. Itulah kenikmatan dunia yang diperebutkan oleh kebanyakan manusia selama ini. Sehingga kebanyakan manusia melalaikan akan kenikmatan yang sebenarnya, yaitu kenikmatan akhirat yang luasnya seluas lautan dan daratan. Inilah gambaran dari kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan, dijanjikan oleh Allah, Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kawan. Selanjutnya dalam ayat yang ke-14, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Manusia yang durhaka bahkan ingkar atau kufur, musyrik dan kafir, maka mereka akan dimasukkan ke dalam tempat penyiksaan, yaitu neraka yang apinya menyala-nyala, yang sangat mengerikan. Ini kawan, lihat burung di dunia ini, kita lihat mereka berdamai, tenang, nyaman menikmati keindahan alam. Ini hanya secuil sebagian gambaran yang ada di dunia ini kawan. Dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-15. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Ya, ingat kawan, itulah hari pembalasan yang dulunya kamu lalaikan, bahkan kamu anggap fiktif, hanya dongengan orang-orang yang bodoh. Ini kawan,
saat ini kita telah mendengarkan berapa banyak manusia-manusia yang mengatakan seperti itu. Itulah hari pembalasan di akhirat yang dulu di dunia kebanyakan manusia mengolok-olokkan bahwa mengingkari. Semua itu tidak akan terjadi. Bahkan mereka menghalang-halangi manusia untuk beramal soleh, untuk berbuat baik demi meraih kenikmatan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Selanjutnya dilanjutkan dalam ayat yang ke-16. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Ingat sekali kawan. Benar-benar ingat bahwa manusia yang ingkar atau kafir dan selalu durhaka kepada Allah itu tidak mungkin bisa keluar dari neraka, dari sisaan neraka. Mereka kekal selama-lamanya. Itu kawan. Lalu dilanjutkan dalam ayat yang ke-17. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari yang menegangkan bagi manusia. Karena mereka semua berhadapan dengan Tuhannya, yaitu Allah yang Maha Pencipta. Lalu Allah menanyakan kepada setiap nabi dan kaumnya. Pertanyaan ini bukan meminta jawaban, tetapi celaka bagi orang-orang yang tidak mau percaya dengan hari pembalasan, yaitu hari akhirat. Padahal Nabi dan Rasul waktu di dunia telah diutus oleh Allah untuk menyampaikannya, menjelaskannya, bahkan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada seluruh manusia. Tapi kebanyakan manusia melawannya, bahkan mengingkarinya. Tidak cukup dengan itu, mereka juga diberitahu tentang kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah mulai Nabi dan Rasulnya, yang sekarang disempurnakan dalam Al-Quran sebagai kitab penyempurna untuk menyempurnakan kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Lalu dilanjutkan dalam ayat yang ke-18. Summa ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Lalu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta, mengulangi pertanyaannya yang kedua kalinya guna memberi efek yang lebih menggetarkan jiwa manusia yang tidak mempercayai hari akhirat atau hari kiamat. Yang dulu selama di dunia mereka mengagung-agungkan akalnya, mengagung-agungkan hawa nafsunya, keinginannya. Ini yang bikin manusia akan gentar nanti di hari akhir. Oleh karena itu, di saat ini manusia masih hidup, masih mempunyai waktu, kesempatan untuk bertaubat, kembali kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berserah diri, berislam, bahkan lebih hati-hati. Ingat kawan, ingat. Lalu diteruskan dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang terakhir 19. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'ah wal amru yauma idzil lillah. Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, memberi syafaat kepada yang lainnya. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah, dalam genggaman Allah Tuhan Sang Pencipta. Sebab hari pembalasan itu adalah pada hari ketika seseorang sama sekali tidak bisa menolong orang lain. Setiap manusia mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing, perbuatannya masing-masing. Hanya iman dan amal soleh yang mampu menyelamatkan dari siksa api neraka. Dan kekuasaan pada waktu itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik manusia, Tuhan sang kuasa alam semesta. Inilah kawan, Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-firmannya. Semoga dalam video ini lebih
lebih menginspirasi kita agar lebih memahami tentang kehidupan di dunia saat ini, agar kehidupan kita lebih baik, benar-benar terarah dan jelas. Oke buddy, keluarga, kawan, sobat semua dimanapun berada, apa yang saya sampaikan apabila ada kurang benar, kurang jelas, kurang baik, dan kurang berkenan dalam hati, perasaan, pemikiran Anda semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.